Nah, akhir pekan ini ada satu pertandingan yang, wah, bener-bener jadi sorotan utama, Derby Manchester. Ini tuh bukan cuma laga biasa ya. Buat Manchester United yang lagi krisis berat, pertandingan ini bisa jadi titik balik atau, ya, malah makin tenggelam di depan rival abadinya. Oke, jadi gini, kita bakal bedah tuntas situasinya. Pertama, kita lihat pertaruhan besar di Old Trafford. Terus badai apa aja sih yang lagi nerpa United, dan ada nggak harapan baru buat mereka? Nah, abis itu kita pindah ke sisi biru, ngintip pesta Goal City sama benteng mereka yang ternyata rapuh. Baru deh, di akhir kita coba jawab, siapa sih penguasa Manchester? Kita mulai dari markasnya Setan Merah ya. Buat mereka, derby kali ini tuh udah bukan soal gengsi doang. Ini soal menyelamatkan musim mereka, soal harga diri di depan para pendukungnya sendiri. Pertaruhannya gede banget, serius. Jadi, separah apa sih krisis di Old Trafford? Yuk kita lihat lebih dalam. Serangkaian kejadian belakangan ini tuh udah bikin atmosfer di dalam klub. Wah, panas banget. Kalian pasti tahu kan julukan ikonik Theater of Dreams? Nah, sekarang ada plesetan pahitnya, Theater of Sadness alias teater kesedihan. Kenapa? Ya karena rentetan hasil buruk, yang puncaknya itu kekalahan memalukan di Piala FA. Itu tuh harapan terakhir mereka buat dapat trofi musim ini, dan pupus. Reaksi fans di stadion udah ngejelasin semuanya sih. Seluruh Old Trafford isinya cemoohan sama siulan pas mereka keok dari Piala FA. Dan ini bukan kekalahan biasa loh ya. Ini pertama kalinya dalam 12 tahun United tersingkir secepat ini. Kayaknya kesabaran supporter udah benar-benar di ujung tanduk. Puncaknya nih, kamera sampai nangkep spanduk ini. Ini bukan lagi kritik biasa. Ini tuh pesan yang nusuk banget dari para fans. Frustrasi mereka sama carut-marut manajemen klub kayaknya udah sampai di titik didih. Tapi, apa benar situasinya segelap itu? Ternyata nggak juga. Di tengah-tengah badai ini justru mulai kelihatan nih tanda-tanda kebangkitan. Dan ini bisa jadi modal super penting buat ngadepin derby. Kabar baiknya datang dari mana? Dari ruang perawatan, skuad mereka mulai lengkap lagi di saat yang paling krusial. Benjamin Sesko udah mulai tajam lagi. Terus yang paling penting, otak serangan mereka, Bruno Fernandes udah fit. Tambah lagi Maguire udah balik, terus Diallo sama Buemo juga udah siap main. Wah, amunisi United jadi nambah banyak nih. Dan ini dia nih, mungkin perubahan terbesarnya. Michael Carrick masuk jadi manajer interim. Orang-orang langsung ramai ngomongin filosofi mainnya yang disebut Carrick Ball. Harapannya sih, ini bisa ngubah nasib tim. Jadi gimana sih cara kerjanya si Carrick Ball ini? Gini, Carrick tuh suka mulai pakai formasi 4-2-3-1 yang seimbang. Tapi pas lagi nyerang, formasinya berubah jadi 3-2-4-1. Satu back sayap bakal maju banget, sementara back sayap satunya lagi agak masuk ke tengah, ngebentuk 3 back. Nah, kuncinya di sini. Ini semua dilakuin buat ngebebasin Bruno Fernandes biar dia bisa main lebih dekat ke gawang lawan dan ngeluarin sihirnya. Oke, cukup soal United. Sekarang kita geser ke sisi biru Manchester. Kalau United baru aja nangis karena tersingkir dari piala, tetangganya ini malah sebaliknya. Mereka baru aja pesta gol gede-gedean. Nah, yang menarik dari City tuh ini, kontras banget. Di Liga, mereka lagi agak frustrasi tuh, 3 kali imbang beruntun, hilang poin penting, tapi di Piala FA, mereka malah baru aja menang besar, kemenangan terbesar dalam sejarah klub. Kemenangan ini jelas jadi booster moral yang mereka butuhin banget. Bukan cuma soal menang besar loh, mereka juga punya senjata baru yang langsung nyetel. Pemain baru mereka, Antoine Semenyo, langsung ngegas di laga debutnya. Kehadiran dia ini benar-benar nambahin dimensi baru buat serangan City, terutama dari sisi kiri. Tapi tunggu dulu. Di balik serangan mereka yang kelihatan ngeri banget, City ternyata nyimpen satu masalah gede. Ada satu titik lemah yang ngumpet di lini pertahanan mereka. Dan inilah dia titik lemahnya, krisis cedera di lini belakang. Bayangin mereka kehilangan Guardiola sama Ruben Dias barengan. Ditambah Stones juga lagi nggak ada. Ini bikin Pep Guardiola pusing 7 keliling, kehabisan stok bek tengah senior. Nah, ini dia celah yang bisa banget dimanfaatin sama United. Oke, jadi setelah kita lihat kondisi kedua tim, dari yang lagi krisis sampai yang lagi pesta gol tapi belakangnya keropos, kita sampai ke pertanyaan utamanya nih. Di pertemuan ke-198 ini, siapa yang bakal jadi raja di Manchester? Kalau kita intip rekor pertemuan terakhir sih, ya Manchester City emang lebih unggul. Tapi ada yang menarik nih, justru musim lalu United yang lebih berkuasa. Nggak terkalahkan, bahkan sempat menang di kandangnya City. Jadi nggak sesimpel itu kan. Pada akhirnya, misi kedua tim di laga ini tuh beda banget tapi sama-sama penting.
Buat United ini soal memadamkan api krisis dan balikin harga diri. Sementara buat City, ini soal 3 poin, harga mati, buat terus nempel Arsenal di puncak klasemen. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa taktik baru Carrick dan amunisi tambahan United cukup buat balas dendam? Atau justru City dengan serangan tajam tapi pertahanan rapuh yang bakal kembali berpesta dan bikin Theater of Dreams makin muram? Wah, kita lihat aja nanti ya.